Nopi beserta Densu. Ya, saya nggak tahu ya. mendatangi Kemensos. Kehadiran mereka ini, mereka yang datangin atau mereka dipanggil gitu, karena tidak ada keterbukaan. Justru menurut saya harusnya Menteri Sosial menemui dan memiliki hati terhadap orang buta, bukan menerima dari oknum yayasan yang menerima atau yang menguasai uang orang buta ini. Karena justru persoalan ini mereka itu adalah yang menurut saya tidak bisa ditemuin oleh Menteri Sosial. Kenapa? Kami sudah tahu bahwa apa yang dilanggar oleh Denny Sumargo maupun apa yang dilanggar oleh Novi. Ya, tidak bisa Pak Menteri mengatakan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang undang-undang, ya, karena undang-undang itu dianggap sudah tahu, paling lambat mungkin minimal 1 tahun setelah berlakunya atau 1 bulan. Jadi tidak ada istilah. Kalau memang Denny Sumargo salah karena tidak minta izin melakukan penggalangan dana, kalau memang mau salah silakan hukum aja Pak. Ya. Karena Agus ini juga yang tidak tahu apa-apa yang didatangin mereka, dikasih uang, kemudian diobok-obok seperti ini juga, dan diambilkan, dipermalukan, dibully, dibiarkan. Belum habis penderitaan sakit fisiknya pun jalan dan terasa sampai sekarang. Ya, jadi kami agak protes. Kenapa Menteri menerima secara bersamaan baik Denny Sumargo, Nopi, dan orang-orang yang kita laporkan di situ? Harusnya Agus saja waktu itu diterima sama direkturnya, ya, direktur yang tidak komunikatif, yang tadi saya lihat ada nongol direkturnya gitu. Ya, ada apa? Dan anehnya kok Pak Menteri langsung merubah kalimatnya seolah-olah memuju Densu gitu. Padahal jelas-jelas bagi kami Densu ini adalah orang yang berubah-ubah dan membuat suasana semakin memanas. Karena dia menyatakan uang itu akan dibagi-bagikan untuk bencana alam dan lain sebagainya. Nah, ya kenapa nggak diserahkan aja uangnya sekalian di situ, buat apa di tangan mereka juga gitu. Dan Menteri Sosial harus bisa membedakan mana uang yang masuk ke rekening yayasan dan mana uang yang masuk ke rekening pribadi. Saat ini 1,3 miliar uang itu adalah masuk ke rekening pribadi, dan ditakut-takutinlah si Agus ini sehingga sekarang digunakan uang itu tidak bisa. Uang itu ada di tangan Yayasan Nopi. Nah, sampai pengacara daripada Nopi mundur karena tujuannya itu berbeda. Jadi kita melihat ini adalah tujuan adalah konten-kontenan yang dimana hanya mempermalukan dan menambah bulian terhadap Agus. Oleh karena itu, walaupun Pak Menteri boleh baru jadi Menteri Sosial, tapi masyarakat terutama yayasan itu tidak boleh mengatakan dia itu baru dan tidak mengetahui. Kalau Agus wajar tidak mengetahui, ya, undang-undang. Kenapa? Karena dia pikir ajakan yang diberikan oleh Densu adalah menyumbang seikhlasnya, bukan donasi. Sekarang dibalik lagi. Kalau donasi ini adalah untuk penyembuhan mata, operasi, dan untuk penghidupan dan kebutuhan Agus. Karena Agus ini bukan hanya matanya saja yang perlu diobati, tapi kehidupan sendi-sendi sosial ekonominya. Artinya dia perlu tunjangan hidup karena nggak dapat gaji pensiun. Tidak ada salahnya uang itu walaupun ada lebih buat dia. Nah, kalau memang uang itu nanti akan diberikan atau ada lagi orang buta, ya silakan bikin donasi baru. Nah, ini agak aneh juga bagi kami kalau uang ini jadi rebutan. Nah, jadi menduga adanya kerjasama antara Nopi dengan Densu yang seolah-olah Agus yang memaksa meminta nomor rekeningnya dinaikkan. Padahal kita sudah tahu bahwa
Kenapa Densu memasang? Kenapa sekretarisnya Densu meminta nomor rekeningnya Agus? Dan dari awal juga Novi mengatakan masalah rekening masuk ke rekening Agus itu tidak ada masalah, karena sama saja selama untuk pemanfaatan kepentingan manfaat buat Agus. Tapi belakangan karena didukung netizen, dia mengejek-ngejek, selalu merasa saya menjaga kepercayaan, melindungi. Bahkan Pablo pun disuruh jadi pengecar donatur. Jadi nggak ada habis-habisnya. Jadi kita anggap ini adalah konspirasi jahat yang hanya untuk memperolok-olok. Padahal mereka itu kalau ditanya logika hukumnya nggak ada. Logika hukum mereka itu kayak main-main. Jadi uang sumbangan dianggapnya uang titipan. Uang titipan yang bisa diambil kembali. Kemudian uang ini diwakili oleh dia melalui polling, digugat gitu. Untuk dialihkan dalam hal yang lain, itu kan buang-buang waktu. Itu boleh saya katakan adalah kayak orang yang tidak ada kerjaan, kayak mencari-cari kerjaan. Dan itu sangat dilarang dalam kode etik pengacara. Itu yang harus dilaporkan.